Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Manusia Baru dan Disiplin Rohani. Efesus 4 ayat 21-24 menuliskan, "Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Manusia baru di dalam Kristus adalah orang merdeka dari segala perbudakan dosa, merdeka dari keinginan daging dan hawa nafsu dosa. Tapi tidak cukup sampai di sini. Manusia baru harus bertransformasi menjadi hamba kebenaran atau pelaku kebenaran dengan menanggalkan manusia lama, dengan dibaharui dalam roh dan pikiran, dan kemudian mengenakan manusia baru. Dalam renungan yang sebelumnya, kita sudah pernah membahas bahwa ada beberapa macam disiplin rohani. Yang pertama adalah disiplin pribadi, yang kedua disiplin berjamaah, dan yang ketiga yang pagi hari ini akan kita sama-sama renungkan adalah disiplin cara hidup. Disiplin cara hidup ini meliputi disiplin hidup dalam kekudusan. Efesus 4 ayat 22 menuliskan menanggalkan manusia lama. Hidup dalam kekudusan itu artinya kita mau meninggalkan manusia lama. Karena dosa dan karakter buruk itu tidak hanya dalam perbuatan, tetapi juga bisa berdosa dalam hati dan pikiran. Oleh sebab itu, kita perlu dikuasai oleh Roh Kudus, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita tidak menuruti keinginan daging, kita bisa tahan godaan. Dan ini harus dibangun, harus dibiasakan dari hal-hal yang sepele, misalnya nafsu makan, belanja, dan lain sebagainya. Yakobus 1 ayat 15 ada menuliskan keinginan yang tidak dikuasai akan melahirkan dosa. Kemudian ada disiplin ketulusan hati. Tulus itu berarti sungguh dan bersih hati. Artinya jujur, tidak pura-pura, tidak serong, dan lain sebagainya. Ketulusan hati adalah keadaan batin yang tidak terlihat secara lahiriah. Ketulusan hati itu artinya kemurnian batin, dan itu artinya kebebasan. Seharusnya tidak perlu topeng, tidak perlu jaga image, tidak takut fitnah, tidak takut celah, tidak takut bertemu siapapun. Ketika kita munafik, ketika kita berpura-pura, itu sebenarnya kita sedang diperbudak. Tetapi ketika kita memiliki ketulusan hati, itu sebenarnya kita memiliki kebebasan. Bagaimana memiliki ketulusan hati? Mari kita jangan simpan dosa. Buang semua sakit hati, buang semua dendam, buang semua benci, iri, sombong. Dan Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita harus sangat menjaga kemurnian hati nurani. Karena Rasul Paulus sangat menjaga kemurnian hati nuraninya. Kemudian ada disiplin kesederhanaan. Sederhana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti bersahaja, tidak berlebihan, tidak banyak kerumitan. Berbicara tentang kesederhanaan, maka konsep yang timbul dalam pikiran adalah gaya hidup bersahaja, gaya hidup yang tidak berlebihan. Tetapi sesungguhnya, kesederhanaan bukan hanya persoalan gaya atau pola hidup, tetapi berkaitan dengan hati, bahkan bersumber dari hati. Richard J. Foster mengatakan kesederhanaan berlandaskan pada mencari dahulu kerajaan Allah. Mencari dahulu kerajaan Allah itu tidak sama dengan mendahulukan hal-hal yang rohani. Mencari dahulu kerajaan Allah itu artinya mengosongkan hati. Tidak ada apapun dalam hati kita selain Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Jadi sebelum mengisi hati atau hidup kita dengan berbagai hal, harus mencari dahulu kerajaan Allah, yaitu menjadikan Kristus satu-satunya yang memenuhi hidup, roh, jiwa, dan tubuh kita, karena kita telah dipenuhi di dalam Dia.
Kesederhanaan adalah menerima semua yang kita miliki sebagai pemberian Allah. Kesederhanaan membebaskan orang dari kekhawatiran dan ketakutan akan kehilangan apapun. Kesederhanaan dalam iman Kristen itu tidak sama dengan asketisisme. Asketisisme adalah paham yang mempraktekkan kesederhanaan, kejujuran, dan kerelaan berkorban. Pada praktiknya, asketisisme ini menjadi ekstrim karena penganut paham ini mempraktikkan gaya hidup sederhana dengan menolak semua bentuk kenyamanan dan menganggap jahat semua materi, artinya kemiskinan yang dipaksakan. Tetapi kesederhanaan dalam iman Kristen adalah menempatkan harta pada tempat yang sewajarnya, bersukacita dalam apapun penyediaan yang Allah karuniakan, dalam kekurangan maupun kelimpahan. Artinya, kita bisa terbebas dari roh mamon dan keinginan daging. Ibrani 13 ayat 5b menuliskan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya pasti cukup karena Allah sudah menjamin hidup kita. Dan yang terakhir adalah disiplin ketundukan. Ketundukan itu berpusat pada sikap hati, terwujud dalam perbuatan atau tindakan. Artinya kita tunduk kepada otoritas, yaitu kepada Allah, kemudian kepada pemerintah, lembaga, dan lain sebagainya. Supaya kita bisa tunduk, kita perlu dasar, kita perlu modal. Modalnya yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah kerendahan hati, di mana kerendahan hati ini berbicara memiliki kesadaran bahwa Tuhan dan orang lain itu berpenting dalam hidup kita. Kemudian dasar yang ketiga adalah penyerahan hak, hak untuk dihormati, hak untuk didahulukan, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, dasar dari ketundukan adalah penyangkalan diri. Ketika kita memilih untuk mau tunduk, kita artinya hormat dan taat. Kita harus hormat dan taat asal tidak bertentangan dengan iman Kristen dan kebenaran firman Allah. Dan ketika kita memilih untuk tidak tunduk, artinya ada akibat yang akan kita alami, yaitu kita tidak akan ada perlindungan, tidak ada pertumbuhan, dan tidak ada tuntunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari bahwa disiplin rohani ini bukanlah hukum atau peraturan seperti peraturan hukum Taurat yang membelenggu, yang menjadi beban yang begitu berat. Tetapi disiplin rohani adalah kehidupan orang percaya yang melakukan kehendak dan perintah Allah dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih, karena anugerah Allah melalui salib atau pengorbanan Kristus. Tanpa penebusan Kristus, tidak mungkin mampu hidup dalam disiplin rohani. Amin. Tuhan Yesus memberkati.